Halo pemirsa di rumah, kembali lagi bersama ITBMP Podcast. Dan sekarang kita lagi berada di rangkaian acara Radius atau Ramadan di kampus. Kita sudah bersama salah satu narasumber yang ya bisa dibilang kaula muda lah ya. Kaula muda di antara anak-anak yang sudah berumur. Istilah kaula muda aja udah nggak muda, Mas. Oh iya. Tapi seenggaknya kan masih jiwa muda gitu kan. Iya. Saya sudah bersama Mas Bangkit Wismo. Iya, salah satu penggerak anak-anak milenial sekarang yang ya lumayan terkendala karena pandemi. Iya, betul. Apa iya sih? Oh, bisa rampung, Mas. Jangan menuduh saya, Mas. Oh, tidak ya. Nanti benar. Ya setidaknya ada kebenarannya sedikit gitu. Oke. Mas Bangkit. Iya. Iya. Kesibukannya apa Mas hari ini? Saya sibukannya masih menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillah. Masih puasa ya berarti ya? Berusaha lah, Bang. Oke. Soalnya nggak orang berusaha puasa dengan baik dan benar kan nanti tidak jadi contoh yang baik. Oke sih. Berarti punya tips dan trik biar puasanya lancar. Terhindar dari mokel-mokel klub. Oh, aku tipe orang yang nggak terpengaruh sama orang makan siang, Pak. Oke. Iya. Itu kenapa? Karena pada dasarnya itu soal komitmen diri saja. Yes. Oh, berarti jadi anggar arep puasa ya puasa ngono, terus batire madang udut ya ngono, ora masalah. Berarti tidak terpengaruh batir lah ya. Ora masalah. Oke. Berbicara lagi tentang kembali ke milenial nih. Iya. Asik. Agak berat tapi terlalu ringan. Yang berat sekalian nggak apa-apa, Mas, biar kita seimbang sama Mas Rio lah. Aduh, iya saya memang berat ya. Tapi kan beda dengan pembahasan ini gitu loh. Oke. Bullying kayak gitu sih masih zaman nggak? Bukan bullying jatuhnya, body shaming. Body shaming. Tapi kan itu ya tetap bullying kan? Nah iya tetap. Itu jatuhnya ke bullying tapi terhadap bentuk tubuh, body shaming. Betul. Tapi tenang, saya sudah aman dari hal-hal itu. Betul. Sudah kebal. Sudah kebal, malah nanti saya bully balik. Oh, oke. Titik apa yang membuat seorang Rio itu kemudian merasa dibully kebal loh? Jadi gini Mas, dibully itu kebal jadi gini, terbiasa dibully. Iya. Jadi saya jadi malah wah nggak seru nih kalau dibully terus. Oke. Harus dibalas. Oh. Ya. Jadi tidak pada titik yang merasa dibully nih ya. Iya. Tapi bagaimana membalikkan bulian itu. Iya. Capek dong masa dibully terus mau diem aja. Iya. Ya nggak semuanya itu bener ya Mas ya. Iya. Maksudnya emang bully adalah perilaku yang salah. Iya. Iya kan? Betul. Kita tidak membenarkan dan tidak menyalahkan, tapi bagaimana korban bisa membela diri gitu loh. Iya. Terkadang kan yang bikin korban makin down itu yaelah digituin doang aja udah baper. Duh, urung tahu diundang ramane mbok jenengane iku. Nah, itu anak-anak zaman 90-an banget. Iya, betul. Makanya di zamanku itu kan bullying kayak gitu kan biasa. Biasa. Tapi semakin besar itu karena pengaruh pengetahuan dan sejenisnya, kita melihat anak kita ditutup penggaris neng ujungnya kan guru tak aduh rasanya langsung dilaporkan ke kepala sekolah gitu. Iya. Nah, di mahasiswa itu praktik-praktik bullying kayak gitu-gitu masih ada dan sebaper yang ada di medsos apa sih? Kalau sekarang aku lihat gini, terbentuknya gimana ya, pribadi anak sekarang tuh beda jauh sama dia zamannya DPKW ya Mas ya. Oh, kita sepantaran ya? Ya enggak juga sih, cuma mandan anak nyerempet gitu loh. Jadi iya. gini, anak zaman sekarang itu walaupun mereka udah masuk ke dunia perkuliahan, jiwa-jiwa anak SMA sekolahnya tuh masih ada. Oh, lulusan COVID. Iya, jadi mereka tuh jiwa keegoisan itu masih tinggi. Iya. Jadi sulit untuk kita membedakan ini nih anak mahasiswa yang niat buat jadi mahasiswa, apa yang dia berangkat cuma mau jadi siswa aja. Oh. Mangkat kuliah Bali, iya. Lulus, iya. Ya, tiba-tiba lulus loh, nyung lulus. Ya kayak anak-anak yang ya kita nggak menyalahkan emang kondisi kayak gini ya, makanya jadi kan ada beberapa lulusan 2 tahun ke belakang ya Mas ya, pasti lulusannya jalur COVID, iya kan. Betul. Tapi kita tidak menutupi ya emang kondisinya seperti itu, mau gimana? Fakta sosialnya begitu. Iya, fakta sosialnya begitu. Cuma tinggal bagaimana mereka bisa memposisikan diri mereka sebagai ya udah lulus SMA ya sudah waktunya menjadi seorang pekerja atau mahasiswa. Pilihannya kan seperti itu kan? Iya. Ada 3 pilihan Mas. Apa mana? Bekerja, kuliah, menikah. Oh, menikah sekarang adalah pilihan ya. Pilihan. Kalau dulu kadang kan tuntutan Pak. Iya. Angger kegasikan ya bisa jadi
hamil duluan, gitu kan. Bisa ada istilah itu dulu. Terus kalau tidak menikah ya karena pacarnya lebih tua, kemudian harus lulus ya garin bojo. Itu tuntutan, tidak kesadaran, tidak pilihan. Menikah karena umur berarti, karena umur pacar. Iya, itu. Terus bisa jadi kalau dulu menikah itu karena tuntutannya adalah wis tua. Iya. Perempuan sudah 23 tahun, 25 tahun. Tapi sekarang kan semakin berkembang ya Mas, di mana kaum muda itu berpikir nikah ntar dulu lah gitu kan. Betul. Tapi ada juga yang mereka setelah lulus yang pengen bojo bae lah. Yang kesel sekolah bae. Iya. Bayari dhewe kanggo bojo kan paling ora sing lanang sing bayari ya, Pak. Iya. Tapi kan kuliah setelah menikah juga boleh kan? Boleh. Nggak ada larangan kan? Boleh. Justru malah kebanyakan sekarang di kampus kita nih di TBMP kan kebanyakan adalah membuka kelas karyawan ya Mas, kelas karyawan. Jadi tidak menutup kemungkinan bagi siapapun yang sudah menikah bisa daftar ke sini kan? Bisa. Ya selama diizinkan oleh keluarganya, anak sing ngongkosi kuliah gitu ya, kampusnya juga mengizinkan secara umur ya, why not kan? Iya. Gitu. Ya kembali lagi ke anak muda lagi. Anak muda siapa, lagi. Pak? Iya. Setelah tadi kita kan berbicara 3 hal setelah lulus nih, bekerja, menikah, dan kuliah. Itu adalah pilihan kan ya. Kebanyakan anak-anak sekarang mereka dalam merasanya gini Mas, yang wis kerja, arep kuliah kayak rasanya bebah. Iya kan? Karena mereka sudah merasa, aku kayak bisa ngoleh duit, terus gak ngapain yang kuliah maning. Tapi ada juga di sisi ketika mereka sudah kuliah, yang kuliah kesel-kesel, lulus ngoleh-ngoleh kongel banget. Nah itu gimana Mas? Iya. Kalau ini kita ngomong konteks Purbalingga lah. Iya, konteks Purbalingga aja. Berapa fenomenanya itu kan aku dulu pernah baca bahwa kayak gini, ada alurnya gini. Ada 100 siswa SD nih. Iya. Ya. Setelah masuk SMP, ternyata yang mendaftar ke SMP cuma 70. Dari 70 siswa SMP itu kemudian naik ke SMA itu ternyata tinggal 50. Nah, itu fenomena itu berulang dan kondisinya disinyalir itu karena budaya industri kita sudah sangat kuat. Orang bisa bekerja. Kalau dulu kan kerjanya mungkin ya kalau yang disebut dari rumah ya independen rumah gitu. Keberadaan perusahaan-perusahaan itu, pabrik-pabrik itu kan berdampak secara nyata. Dulu ada istilah plasma hidup gitu ya. Bahkan sih plasma hidup kan digawe rumah gitu kan. Nah, itu sangat kompleks. Jadi kalau ngomongin misalnya kita ngomong kenapa anak sekarang cenderung tidak memilih kuliah dibandingkan lebih memilih bekerja gitu ya. Itu kalau menurutku memang budayanya kita ya kalau sudah lulus SMP, SMA, bekalnya cukup secara mental ya kerja. Dulu sangat mudah ditemui anak-anak muda itu SMP, SMA sing main Jakarta. Jalanan kan main Jakarta bae melu pamaneko ngapan. Ngerantau. Akhirnya ngantau sebulan 2 bulan untuk bekerja jadi buruh bangunan, buruh pabrik dan sejenisnya. Dan di sisi lain kalau mereka enggak sekolah ya masuknya ke SMK saja. Dulu kan sering itu. Betul. Sing langsung kerja dan sejenis. Menurutku sih itu tidak salah, tapi memang kalau dalam orientasi peningkatan kualitas manusia itu akan jadi problem gitu. Bahwa aku cenderung mempercayai bahwa kowe arep kerja, kowe arep kuliah, ya ora apa-apa, monggo, tidak masalah. Tapi paling tidak mindsetnya yang paling penting lah Pak. Nah, budaya itu yang tidak ada di kita. Iya, betul. Terus iki ngomong kok kuliah apalah, kuliah jadi apa gitu ya, tambah pinter-pinter. SMA di Purbalingga banyak kan ya, yang di universitas besar sangat banyak kayak gitu. Nah, itu setelah selesai pun mereka balik lagi nggak ke Purbalingga? Kan tidak. Mereka asik dengan kota yang sendiri di Jogja, di Jakarta. Itu salah tidak? Karena bagaimanapun aku kuliah neng Purwokerto gitu ya. Ya malah balik neng Purbalingga menjadi sangat berat. Lingkup banyak di sana gitu kan, jejaring pertemanan dan sejenisnya itu akan jadi tantangan tersendiri balik ke Purbalingga. Nah, sialnya yang tersisa yang di Purbalingga ini anak mudanya adalah anak muda yang bekerja yang mindsetnya tidak berpendidikan tinggi gitu, tidak belajar, tidak membaca. Mereka mungkin ngomong belajarnya ya belajar yang konteksnya pekerjaan mereka atau usaha mereka dan sejenisnya, hal-hal gitu. Jadi menurutku sih tidak ada masalah dengan itu. Cuma bagaimana
ini mumpung anak kampus misalnya gitu ya. Ada beberapa kampus nih di Purbalingga. Ya tugasnya mereka itu membangun budaya edukasi itu, budaya berpendidikan itu. Anggur orang-orang yang mubah Bang, anak kampus. Betul sih, kan betul. Jadi menurutku kalaupun seumuran saya dulu lulus SMA terus kerja, ya mereka nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau mereka tidak berkembang, itu yang jadi masalah. Iya, itu kembali lagi ke pribadi dia mau meningkat atau tidak. Iya. Di satu sisi manusianya bro, aku sepakat itu. Tapi di sisi lain aku juga sepakat bahwa lingkungan kalau tidak mendorong mereka tumbuh di titik itu, ya. Jadi kita ke Purwokerto aja deh. Oke. Kalau kita kebanyakan nongkrongnya di wilayah Unsur, UIN gitu ya, kampus-kampus besar yang di sana, mungkin kita akan cenderung berpikiran pendidikan tinggi. Oke. Ya, gitu. Lingkungan bergaul, gaya bahasa. Ganu 2005 itu, 2005 aku di Purwokerto itu kuliah itu masih seneng ngecengi bocah Jakartanan. Oh iya. Nganggo bahasa Banyumasan dengan orang mudeng gitu kan. Iya. Siki gantian. Aku sing wong Banyumasan diceng-cengi karo bahasa Sunda, Pak. Orang mudeng juga. Gitu. Sekarang memang banyak tapi orang. Memang budayanya seperti itu jadi sudah berubah. Bahkan yang lucu ya Mas ya. Saya kan juga pernah. Aku guyune siki apa mengko? Mengko bayang nyengurung rambut. Tekumpulna di situ ya. Jadi gini, aku juga pernah belajar di Unsut lah ya sebenarnya. Jadi yang anak Jakarta penasaran sama bahasa sini Banyumas ngapa? Malah anak lokalnya bahasanya gue lu. Betul. Iya kan? Iya. Jadi aneh gitu loh, maksudnya ya mereka yang produk lokal kenapa nggak ngenalin kelokalan mereka ke anak-anak Jakarta, malah anak-anak Jakarta yang mencari tahu gitu loh. Iya, hal gitu. Itu memang yang balik lagi kan budaya ya. Kalau konteksnya tadi kenapa kita nggak berpendidikan tinggi, mana memang selama ini kita nggak punya kampus. Ya kan. Di sisi lain perhatian anak mudanya mungkin kebanyakan di kehidupannya di sana gitu, di luar kota, kuliah di kota-kota besar. Nah sekarang ini ya semoga dengan adanya kampus-kampus baru, kemudian mahasiswa semakin banyak yang stay di Purbalingga gitu, terlepas dari mereka lulusan COVID atau karyawannya sudah ini, mindsetnya pasti kan berbeda. Nah ini harapannya ada perubahan budaya lah. Iya, yang saya harap dan teman-teman harap di sini yaitu maksudnya ketika kita di Purbalingga sudah ada kampus nih, berubahlah budaya. Ngapain sih sekolah-sekolah di luar, di Purbalingga juga ada kampus. Betul. Iya kan? Jadi ya saya ngalamin dari kakak tingkat saya sampai saya ke bawah sini mesti mereka kuliah di mana? Jogja. Kuliah di mana? Bandung. Jarang yang kuliah di mana? Purwokerto. Mesti jarang. Karena mereka mengincarnya luar kota gitu loh. Iya, nyatanya memang kuliah lebih asik di kota yang jauh, Pak. Iya, katanya sih buat merasakan jadi anak rantau, pengalaman. Tapi ketika mereka diberi pekerjaan yang jauh dari kota asal ya, mereka juga merasakan gimana ya, aura yang berbeda gitu loh. Ketika mereka kuliah, mereka mencari pendidikan, terus ketika mereka bekerja mencari uang, mereka merasakan hal yang sama, padahal mereka sudah merasakan hal yang namanya rantau. Iya kan? Harusnya di situ mereka sama-sama mengambil sebuah nilai bagaimana menjadi anak rantau itu bagaimana. Yang pertama mereka jadi anak rantau menghabiskan duit orang tua. Yang kedua dia menjadi anak rantau menghabiskan uang sendiri. Iya kan? Betul. Ya, jadi kalau cerita ya, jadi dulu itu setelah bekerja di Purbalingga, saya kembali ke Purbalingga, memang Purbalingga itu tidak se-flat yang kita bayangkan. Kalau kita sudah biasa main ke Purwokerto kan Purbalingga rasanya kuper banget ya. Apa sih istilah ya? Ada yang menyebut Purbalingga ketinggalan 5 tahun, 10 tahun dan sejenisnya. Secara global mungkin begitu, tapi secara prinsip harusnya ini anak muda Purbalingga itu yang baik yang sudah merantau atau tidak, karena kuliah atau memang karena bekerja atau karena sekarang di Purbalingga itu harus berpikir bahwa sebenarnya Purbalingga itu harusnya diapain sih gitu. Karena memang realnya Purbalingga nggak se-flat yang dibayangin. Ngomongin apa? Kemiskinan di daftar terbawah dong, salah satunya di 5 besar di bawah. Itu gila di Jateng gitu kan. Kita cuma berteman sama Banjar kalau tidak salah. Nah, itu kemiskinan. Ngomong apa lagi? Masalah sosial banyak di Purbalingga sama dengan kota-kota yang lain.
kasus korupsi ada dong di Purbalingga. Kalau nggak percaya searching aja deh korupsi Purbalingga ada gitu kan. Siapa pelakunya ada, itu di situ ada semuanya. Nah kalau dilihat seperti itu sebenarnya ngomong potensi bisnis masalah gitu. Kalau yang senang dengan pemerhati masalah itu terus masalah sosial ekonomi ada semuanya. Tinggal sebenarnya yang harus dipikirkan oleh milenial muda Purbalingga itu kita ngapain nih? Iya. Itu. Dan itu tidak ada salah sedikit pun saat teman-teman mengambil langkah apapun. Iya. Bagi saya ya, iya. Itu tidak masalah. Misalnya aku mau buka perpustakaan aja deh buat anak-anak desa, oke, nggak masalah. Aku mau berkesenian aja deh jadi seniman, pelukis, filmmaker atau apa sih penyair, itu nggak masalah. Aku mau berbisnis aja deh, nggak masalah. Itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah pertama tidak konsisten. Iya betul. Karena merasa sendirian bro. Iya. Itu kerasa banget di Purbalingga. Coba beraktivitas. Meskipun Purbalingga sudah semakin maju, punya bandara, punya apapun jalannya lebar-lebar. Tapi kalau merasa sendirian itu tantangannya paling berat. Emang iya betul. Tidak punya teman. Betul. Aduh, aku udah perpustakaan udah jalan nih, tapi sendirian, bingung. Ya akhirnya nggak konsisten ke jalan. Itu. Yang kedua itu kolaborasi. Iya. Problemnya kita di situ. Kita masih mindsetnya sangat cenderung merasa bahasamu tadi lah egonya masih besar, egonya masih gitu. Tinggi. Cenderung begitu. Padahal di zaman sekarang enggak dong, apalagi milenial, apalagi Gen Z, Gen Alpha. Wah itu orang-orang gila yang sudah nggak ketemu orangnya pun kita bisa berkolaborasi, ya kan? Iya kan. Menurutku dua hal itu tantangan kita. Karena sudut pandangku, ya nyatanya bisnis ada loh, bisnismen di Purbalingga yang anak muda sukses omset miliaran ada gitu ya. Bahkan yang bisnis sekedar tadinya wedding, studio atau bahkan Instagramer gitu ya, selebgram, influencer banyak banget dan mereka sangat potensial gitu. Tapi mereka jalan sendiri-sendiri. Iya. Iya, kerasa banget. Apalagi dirimu kan biasa host, ketemu banyak orang kan, terus kemudian pernah di dunia kreatif, kemudian bekerja, kemudian kuliah, kerasa banget. Karena ya itu kita pertama bertemu dengan orang yang berbeda kan, lingkungan yang berbeda. Betul. Jadi kita nggak bisa menyamaratikan. Ya aku ketemu sama dia, kita juga bakal punya komunikasi yang sama dengan yang lain, beda. Iya. Jadi ya ketika kita berteman sama selebgram lah ya, tahu sendiri lah mas. Nah selebgram kita harus punya tatan bahasa yang gimana, cara berbicara yang gimana. Terus ketika kita berbicara dengan salah satu tokoh agama misalkan kita juga harus berperilaku bagaimana. Jadi harus bisa menyesuaikan siapa lawan bicara kita atau siapa partner kita. Jadi ya penyesuaian juga penting gitu loh, sebagai kita anak milenial yang terus berkembang dan bertemu Gen Z, Gen Alpha. Kita juga harus berkembang, jangan sampai kalah dong. Iya jelas. Ya sekarang kalau nggak akselerasi kita ngapain? Iya. Mau disebut generasi milenial ala bullshit kalau tidak punya pemahaman. Iya benar. Ya kan? Kalau tidak punya kemauan untuk berkembang, ya kita sama dengan gen-gen yang lain di atas kita. Iya. Milenium, Gen X, Gen apalagi baby. Yang ngerti nih milenial, mari nih. Milenial itu. Si milenium tuh nyong is ya don cebu. Ya Panji Pak kalau milenium. Iya. Ngerti Panji apa orang? Panji manusia milenium. Ya nyong ngerti lah. Siapa artisnya? Aduh, nyong madan kalian jenengane. Primus Yustisio. Nah ya Primus Yustisio. Bojone siapa ngerti ora? Jihan Fahira. Iya. Ngerti tenang wae. Aduh, tersanjung mainnya. Karo siji mesti. Apa? Saras 008. Iya. Ratu andeng-andeng ya.